Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Suryanti dengan NPM 22411110 dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahkan menyampaikan materi tentang komponen sistem informasi manajemen. Analisis kebutuhan sistem informasi manajemen. Analisis kebutuhan adalah suatu proses identifikasi, dokumentasi, bahkan evaluasi kebutuhan penggunaan untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih efektif dan lebih efisien. Tujuan utama analisis kebutuhan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem akan dibangun dapat memenuhi suatu kebutuhan penggunaan bahkan mendukung tujuan bisnis dalam suatu organisasi. Berbagai metode dapat digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan, tetapi juga ada beberapa metode yang paling umum, itu merupakan metode UML atau Unified Modeling Language. Metode ini menggunakan notasi grafis untuk menggambarkan struktur bahkan perilaku sistem. UML atau membantu dalam mengidentifikasi objek, atribut, bahkan hubungan antar objek dalam sistem. Pertama itu ada pendekatan partisipatif. Metode ini melibatkan penggunaan secara langsung dalam proses analisis suatu kebutuhan. Pendekatan partisipatif menggunakan teknik seperti wawancara mendalam, bahkan diskusi, kelompok terfokus, bahkan observasi langsung untuk memahami kebutuhan pengguna. Kedua itu ada pendekatan top-down. Pendekatan ini dimulai dari penentuan kebutuhan manajemen, bahkan tujuan bisnis secara keseluruhan. Rencana pengembangan sistem informasi manajemen ini harus diturunkan dari rencana bisnis secara keseluruhan. Komponen utama dalam sistem informasi manajemen. Komponen utama dalam sistem informasi manajemen adalah elemen-elemen yang saling terkait bahkan bekerja sama untuk menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi dan efektif dalam mendukung suatu operasi bisnis. Nah, berikut ini ada beberapa komponen-komponen tersebut. Pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini adalah komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen seperti server, komputer, printer, bahkan perangkat jaringan. Nah, perangkat keras ini menyediakan suatu infrastruktur dasar untuk menjalankan suatu sistem informasi, termasuk penyimpanan data, bahkan suatu pengolahan data dan komunikasi data. Perangkat lunak, selanjutnya itu ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen, seperti sistem operasi perangkat lunak, database, perangkat lunak aplikasi, bahkan ada juga perangkat lunak manajemen jaringan. Fungsi dari perangkat lunak ini mengatur cara perangkat keras digunakan, memproses data, bahkan menyediakan aplikasi yang diperlukan untuk mengelola suatu bisnis. Ketiga, itu ada basis data. Jadi, basis data ini merupakan kumpulan informasi yang terorganisir dalam suatu tempat yang dapat diakses bahkan dikelola dengan mudah. Fungsi utama dari basis data ini digunakan untuk menyimpan suatu informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk menjalankan bisnisnya. Informasi ini dapat diolah bahkan diakses secara efektif melalui perangkat lunak database. Selanjutnya, jaringan. Jaringan adalah infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang terlibat dalam sistem informasi manajemen seperti server, komputer, bahkan printer. Fungsi dari jaringan ini memungkinkan berbagai perangkat untuk berkomunikasi bahkan dari berbagai data, sehingga memfasilitasi kerjasama dan integritas dalam sistem informasi. Selanjutnya itu ada komponen teknologi. Komponen teknologi juga ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi. Fungsi dari teknologi ini mempercepat pengolahan data, menerima input, menjalankan model, bahkan menyimpan dan mengakses suatu data, serta menghasilkan dan mengirimkan suatu output. Nah, selanjutnya ada implementasi. Nah, tim programmer mulai menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat. Ini mencakup pembuatan database, aplikasi, bahkan integrasi dengan sistem lain jika diperlukan. Jika ada data dari sistem lama, proses migrasi dilakukan untuk memindahkan data ke sistem baru. Penggunaan dilatih untuk menggunakan sistem baru agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Selanjutnya ada pengujian. Nah, melakukan berbagai jenis pengujian untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai harapan. Ini termasuk pengujian fungsional, pengujian performa, bahkan pengujian keamanan. Melibatkan penggunaan akhir dalam proses pengujian untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja sistem bahkan kesesuaian dengan kebutuhan mereka.
Selanjutnya, analisis kebutuhan. Tim melakukan pengumpulan data untuk memahami kebutuhan penggunaan, ini termasuk kebutuhan fungsional, apa yang harus dilakukan sistem, dan non-fungsional, kriteria seperti keamanan dan performa. Menguraikan komponen-komponen sistem untuk memahami interaksi bahkan fungsi masing-masing bagian dalam konteks keseluruhan sistem. Perencanaan sistem membuat gambaran umum dari sistem yang akan dibangun, termasuk arsitektur sistem, basis data, bahkan antarmuka pengguna, menyusun dokumen, spesifikasi teknis yang akan menjadi paduan bagi tim dalam pengembangan dalam proses coding, bahkan ini mencakup detail tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur operasional. Selanjutnya, proses pengembangan sistem informasi manajemen. Dalam proses pengembangan sistem informasi manajemen ini merupakan suatu langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk merancang bahkan untuk membangun sistem yang dapat memenuhi suatu kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Proses ini umumnya mengikuti metodologi yang dikenal sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasi manajemen ini. Di antaranya itu ada pertama, ada survei sistem. Pada tahap ini, tim pengembangan melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada dalam sistem yang sudah berjalan. Ini mencakup wawancara dengan penggunaan bahkan analisis data untuk memahami kekurangan sistem saat ini. Setelah masalah diidentifikasi, tahap seleksi dilakukan untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, dalam langkah ini, tim menyusun rencana formal untuk pengembangan sistem baru berdasarkan hasil survei bahkan dari hasil analisis awal. Sekian penjelasan materi dari saya tentang komponen sistem informasi manajemen. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Dan apabila ada pengucapan kalimat ataupun kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.